إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Ar-Raziyain, Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang diringkaskan oleh dua imam yang kedua-duanya dari negeri Rai, yang nisbah kepada negeri Rai adalah Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi rahimahumallah. Semoga Allah merahmati keduanya. Dan beliau berkata, wa alamatu ahlil bid'ah, di antara ciri-ciri ahlul bid'ah adalah mencerca ahlul athar, mencerca ahlul hadis. Tanda-tanda orang-orang zindiq, orang-orang sesat, menamakan ahlul hadis dengan julukan-julukan yang jelek. Di antaranya hasyawiyah, yang hanya mengetahui permukaan saja, atau maknanya adalah hasyun laisu minal kubara, kecil, rendah, enggak ada apa-apanya. Itu hasyawiyah. Cercaan-cercaan mereka kepada para ulama ahlul hadis adalah untuk menjatuhkan apa yang dibawanya, yaitu ilmu, riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW. Maka dicontohkan oleh keduanya. Wa qala, kalimat qalanya ada alifnya, qala, yang artinya dua orang tadi, dua imam tadi, keduanya berkata. Alamatul Jahmiyah tasmiyatuhum ahlas sunnati musyabbiha. Sebagai contoh, aliran Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, menamakan ahli sunnah
sebagai musyabbihah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Mengapa demikian? Karena Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, tidak mau mengimani bahwa Allah memiliki sifat-sifat. Bagi mereka, kalau Allah punya sifat, berarti sama dengan makhluk punya sifat. Maka Jahmiyah memiliki pemikiran aneh, sesat, bahwa Allah tidak memiliki sifat apapun. Maka semua sifat-sifat yang ada dalam Quran mereka tolak. Semua sifat-sifat Allah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih juga mereka tolak. Dan lawannya pun mereka tolak. Bahkan yang biasa disebut oleh kaum muslimin setiap hari, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang ini memiliki sifat rahmat. Rahman, Rahim, dari kata rahmat. Mereka tolak. Allah tidak memiliki sifat rahmat. Tetapi Allah juga tidak memiliki sifat lawannya rahmat. Bahkan yang sering kita sebut Allah Maha Melihat, mereka tolak. Allah Maha Mendengar, mereka tolak. Dan mereka tolak pula lawannya. Allah tidak melihat dan juga tidak buta. Allah tidak mendengar tetapi tidak tuli. Ini majnun. Tidak bisa dipaham akidah mereka. Baik. Maka karena akidah mereka seperti itu, ahli sunnah kaum muslimin yang percaya bahwa Allah punya sifat rahmat, menurut mereka kamu menyerupakan Allah dengan makhluk. Masa Allah punya sifat kayak makhluk saja? Berarti kalian musyabbihah, kata Jahmiyah. Wadzalika li'annahum yu'attiluna sifat Allah. Yang demikian karena mereka Jahmiyah menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'tarifuna bi asma'ihi wa sifatih. Mereka tidak mau mengakui nama-nama Allah dan tidak mau mengakui sifat-sifat Allah. Tidak mau mengimani sifat-sifat Allah. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama paling sedikit. Karena itu yang disebut dalam hadis, siapa yang menghafal 99 nama Allah. Itu pun barakallahu fikum bukan batasan. Maknanya bukan batasan, masih ada lagi nama-nama lain yang Allah tidak ajarkan dan Allah sembunyikan pada dirinya sendiri. Dalilnya doanya Rasulullah SAW, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Yang maknanya, kata Nabi, aku meminta kepadamu ya Allah dengan seluruh nama-namamu yang kau namakan dirimu sendiri dengannya, yang kau turunkan dalam kitabmu, yang kau ajarkan kepada nabi-nabimu, dan yang kau simpan sendiri pada dirimu. Berarti ada nama-nama yang istarsata bihi fi ilmil ghaibi indak. Ada nama-nama yang engkau ya Allah simpan sendiri pada ilmumu yang kita tidak tahu. Tetapi disebutkan siapa yang menghafal 99 nama Allah, maka dia akan begini, akan begini. Apa diantaranya? Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang bisa menyebutkannya, menghafalnya, mengimaninya, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dan lain-lainnya rahimahumullah. Yang artinya hadis ini sangat sahih. Tidak ada keraguan pada riwayatnya. 99 nama Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa menghafalnya, menyebutnya, mengimaninya, maka dia akan masuk jannah. Apa makna ihsa? Ihsa'uha ilman wa hifdhan wa fahman wa amalan bimuqtadaha.
ihsa'uha menyebutnya, maknanya menyebutnya secara ilmu, mengetahui, secara hifdzan, menghafal, secara fahman, memahami, dan secara amalan bimuqtadaha, mengamalkan konsekuensinya. Konsekuensi Allah Maha melihat, hendaklah kau malu kepadanya. Konsekuensi Allah Maha mendengar, hati-hati dalam berbicara. Allah mendengar ucapanmu. Konsekuensi dari sifat-sifat Allah tadi ada yang harus kita amalkan. Itu makna ihsa'uha. Wa minha Allahur Rahmanur Rahim al-Bari al-Musawwir. Di antaranya Allah kenalkan dirinya, huwallahu alladzi la ilaha illahu huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul muhaiminul azizul jabbar. Ini sifat-sifat Allah, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan setiap nama mengandung sifat. Setiap nama mengandung sifat. Tetapi tidak setiap sifat menjadi nama. Hati-hati. Setiap nama Allah mengandung sifatnya. Allah Rahman. Itu nama Allah Ar-Rahman. Mengandung sifat rahmat. Al-Aziz Al-Ghaffar. Itu juga nama Allah. Al-Aziz Al-Ghaffar. Mengandung makna, mengandung sifat izzah dan mengandung sifat Maha mengampuni, ghufran. Barakallahu fikum. Tetapi tidak mesti setiap sifat Allah kemudian jadi nama. Seperti Allah memiliki sifat membalas. Fantaqamna minhum. Kata Allah, fantaqamna. Kami balas mereka. Tetapi Allah tidak dinamakan dengan pembalas. Dan lain-lainnya barakallahu fikum. Yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran dan di dalam sunnah. Hadihi kulluha yunkirunaha wa yu'attilunaha. Nama-nama ini semuanya, sifat-sifat itu semuanya yang terkandung di dalam nama-namanya diingkari oleh Jahmiyah. Pengikut Jahm bin Safwan. Yunkiruna al-fadhaha wa ma'aniha. Mereka mengingkari lafaz-lafaznya dan mengingkari pula makna-maknanya. Qabbahahumullah. Semoga Allah jelekkan mereka. Kaum Jahmiyah. Wa yunkiruna 'uluwallah. Mereka mengingkari tingginya Allah di atas seluruh makhluk-makhluknya. Tidak percaya kalau Allah Aliyul A'la, kalau Allah Maha Tinggi. Dan juga tidak percaya, mereka tidak mau menerima istiwa'ahu. Istiwa'nya di atas arasnya, maknanya Maha Tinggi di atas arasnya. Wa maji'ahu wa sifatihi ad-dzatiyah. Mereka juga tidak mau percaya, mengingkari sifat Allah maji, sifat datang. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waja'a rabbuka, Rabb kamu datang. Mereka ingkari juga kalimat maji. Dan mereka mengingkari sifatihi dzatiyah dan sifatihi fi'liyah. Mereka tolak sifat-sifat dzat dan sifat-sifat fi'il. Sifat dzat, yakni apa yang ada pada dzatnya, Maha mendengar, Maha melihat, Maha tinggi, Maha mulia. Dan juga sifat-sifat fi'liyah seperti tadi maji. Datang. Artinya Allah bisa melakukan itu kapanpun Allah mau. Itu sifat fi'liyah. Apa bedanya sifat dzatiyah dengan sifat fi'liyah? Sifat dzatiyah ada pada zatnya dan terus menerus selama-lamanya. Tidak berkait dengan iradah. Tidak berkait dengan kehendak. Tapi sifat fi'liyah berkait dengan kehendak. Kapan Allah kehendaki, Allah kerjakan. Kapan Allah mau, Allah kerjakan. Seperti datang tadi. Kadang Allah menghendaki datang ke langit dunia. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki, ya tidak. Ini sifat fi'liyah. Wa yusammuna ahlus sunnah alladzina yu'minuna biha
Wa yuthbitunaha lillahi 'ala al-wajhi al-la'iq bihi 'azza wa jalla min ghairi tashbihin wala tamthil yasifunaha bi annahum musyabbihah. Karena mereka menolak sifat seluruhnya dan menolak nama-nama Allah seluruhnya, maka yusammuna ahlus sunnah, mereka menamakan ahlus sunnah yang percaya dengan sifat-sifat tersebut yang Allah tetapkan untuk dirinya, tentunya sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan apa yang pantas baginya, min ghairi tashbih, padahal ahlus sunnah tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, wala tamtsil, ahlus sunnah juga tidak mempermisalkan, tetapi mereka yasifunahum bil musyabbihah, mereka menjuluki ahli sunnah menyerupakan dengan makhluk. Kalian adalah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, menyamakan dengan makhluk. Bagaimana maksud kalian? Kalian menganggap Allah punya sifat kayak makhluk punya sifat. Loh, Allah yang mensifati dirinya, tetapi sifat-sifatnya tidak sama dengan makhluk. Kami Ahlus Sunnah tidak menyamakan, karena kami beriman bahwa sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Walaupun lafaz-lafaznya mungkin sama, tetapi secara makna tidak sama. Apalagi secara kaifiyah tidak akan sama dengan makhluknya. Allah mendengar, makhluk mendengar. Apakah sama pendengarannya? Tidak sama. Allah Maha mendengar, bahkan bisikan-bisikan hati sekalipun, sedangkan manusia hanya mendengar yang mampu dia dengar. Sebatas frekuensi dari 20 sampai 200 saja katanya. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan benar. Barakallahu fiikum. Jaraknya hanya sebatas itu saja. Lebih dari itu nggak bisa dengar. Terlalu jauh. Tetapi Allah Maha tinggi di atas arasy-Nya, di atas seluruh makhluknya, bisa mendengar seluruh ucapan-ucapan, bahkan bisikan hati sekalipun. Berbeda pendengarannya. Kami Ahlus Sunnah tidak menyamakan. Tetapi Jahmiyah menuduh para ulama Ahlus Sunnah dan pengikut-pengikut Ahlus Sunnah sebagai musyabbihah, penyerupa yang menyamakan Allah dengan makhluk. Ahlus Sunnah yuthbituna lillahi al-istiwa. Hum yaquluna hadha tashbih. Ahli Sunnah menetapkan bahwa Allah memiliki sifat istiwa, bermakna ulu, maha tinggi di atas arasy-Nya. Karena ada dalam Quran bukan satu, bukan dua, bukan tiga, 7 kali Allah katakan istawa alal arsy, maha tinggi di atas arasy-Nya. Mereka menuduh kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Apakah kita menyamakan Allah di atas arasy-Nya seperti raja di atas singgasananya? Tidak. Apakah kita berkata bahwa Allah di atas arasy-Nya seperti seseorang di atas kudanya? Tidak. Apakah kita berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya seperti orang yang bersila di atas panggungnya, di atas kursinya, di atas mejanya? Tidak. Kita tidak menyamakan apapun di atas apapun dengan Allah di atas arasy-Nya. Bagaimana? Wallahu a'lam. Tidak tahu seperti apa, yang pasti sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya. Qala li'annahum yaquluna 'anillahi annahu la fawq wa la tahat wa la yamin wa la yasar. Mengapa menuduh Ahli Sunnah musyabbihah ketika berkata Allah di atas arasy? Karena mereka berkata Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak di timur, Allah tidak di barat, Allah tidak dimanapun. Ini akidah mereka. La fauq wa la tahat, tidak di atas, tidak di bawah. La yamin wa la yasar, tidak di kanan, tidak di kiri. Kata Jahmiyah. Maka mereka menganggap kalau ada orang yang berkata Allah di atas, berarti dia menyamakan dengan makhluk. Ikhwani fillah azakumullah. Padahal Allah di atas seluruh makhluknya tidak akan sama dengan makhluk manapun di atas apapun.
فَإِذَا أَثْبَتُوا اسْتِوَاءَ اللَّهِ قَالُوا عَنْهُمْ مُشَبِّهَةً. Maka kalau mendengar ada orang yang menetapkan Allah di atas arasnya, maka mereka langsung menuduh, kalian menyamakan dengan makhluk. Lianna al-istiwa ma'nahu syai' fawqa syai'. Karena makna istiwa adalah sesuatu di atas sesuatu. Wa hadza la yaliqu illa bil ajsam. Kata haula'il Jahmiyah, maka Allah tidak mungkin di atas sesuatu. Karena berarti Allah Subhanahu wa ta'ala ada jisimnya. Karena berarti Allah Subhanahu wa ta'ala begini. Karena berarti Allah Subhanahu wa ta'ala begitu dan seterusnya. Padahal itu kesimpulan mereka. Berarti Allah jisim. Itu kata kamu. Ahlus sunnah tidak berkata begitu. Ahlus sunnah berkata Allah di atas arasnya dengan kita tidak tahu seperti apa dan bagaimana. Sebagaimana zat Allah juga kita tidak tahu seperti apa dan kayak apa. Maka apa yang kita dapat di sifat-sifatnya dalam Quran, terimalah. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Apa yang kita dapat di dalam hadis-hadis sahih, amanna bihi kullun min indi rabbina. Kita imani dan itu semua dari sisi Rabb kami. Karena Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsu. Adapun kayak apa seperti apa, kita tidak tahu. Yang pasti tidak mungkin sama dengan makhluk. Berarti Jahmiyah dan sejenisnya dari para penolak-penolak sifat menyimpulkan sendiri kemudian membantah sendiri. Aneh kan? Mereka yang menyimpulkan dan mereka yang membantah. Kalau Allah di atas sesuatu berarti jisim. Kalau jisim berarti mustahil. Nggak mungkin. Maka kita tidak berkata Allah di atas arasnya. Terus 7 ayat ditolak. Hanya karena kesimpulan bodoh kalian. Hanya karena kesimpulan mereka berarti jisim. Itu kan ucapan kamu berarti jisim. Allah bukan benda. Jisim itu artinya benda. Allah bukan benda. Allah bukan makhluk. Bukan. Allah Khaliq, pencipta segala sesuatu. Yang tentunya zatnya tidak akan sama dengan zat benda apapun. Tidak sama dengan zat makhluk apapun. Kayak apa? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tetapi sifat-sifatnya kita diberitahu. Di dalam Quran. Maka apa yang kita tahu kita imani. Apa yang kita tidak tahu kita katakan wallahu a'lam. Mudah. Ahli sunnah mengajarkan sesuatu yang mudah dipaham. Aminu bihi. Berimanlah dengan apa yang Allah kabarkan. Dan apa yang tidak Allah kabarkan, jangan sok tahu. Katakan kami tidak tahu. Wallahu a'lam. Kaifiahnya, kayak apanya, seperti apa di atas arasnya, kami tidak tahu. Jangan bilang duduk, jangan bilang bersila, jangan bilang begini dan begitu. Kamu tidak tahu, saya tidak tahu, dan tidak ada satu manusia pun yang tahu. Cukup berkata Allah di atas arasnya. Titik. Itu yang diberitahu. Di dalam 7 ayat dalam Al-Quran. Kembali kepada kitab. Maka barakallahu fikum ma'nahu syai' fawqa syai' wa hadha la yaluq illa bil ajsam wallahu laysa bijisim, kata mereka. La'natullahi alaihim. Semoga Allah melaknat mereka. Allahu laysa bijisim. Allah bukan jisim. Maaf, Allah bukan jisim. Jisim itu ini, tangan, ini, kaki. Di jisim. Allah bukan jisim. Nahnu la nujassim. Kami tidak menjisimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jahmiyah menuduh kita dan menuduh ulama ahli sunnah dengan apa? Musyabbihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada tuduhan kedua, mujassimah, yang menganggap Allah seperti jisim katanya. Mujassimah. Nahnu la nujassim. Kita tidak menganggap Allah punya jisim. Datuhu, datnya la tushbihu dzawat. Dat Allah tidak sama dengan dat makhluk apapun. Wa sifatuhu la tushbihu sifat. Sifatnya juga tidak menyerupai sifat apapun. Fa aina tajsim? Dari sisi mana kita dikatakan menjisimkan Allah? Fa'ina tajzim? Mana tajzim yang kalian maksud pada ahli sunnah, pada ulama ahlul hadis? Mana? Yang kalian maksud dengan tajzim? Tidak ada.
Mereka hanya berkata apa yang Allah katakan dalam Quran. Mereka hanya berkata apa yang Rasulullah katakan dalam hadis. Titik. Berarti jisim. Itu kan kesimpulan kamu. Kami hanya berkata, qala Allah Ta'ala Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman istawa di atas arasnya. Hanya itu. Bagaimana tafsirnya? Tafsirnya membacanya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas arasnya maha tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah di atas arasnya maha tinggi. Enggak perlu dijelaskan apapun karena kita enggak tahu bagaimana istiwanya Allah di atas aras. Tetapi ayat tadi jelas. Allah maha tinggi di atas arasnya. Katakan apa yang Allah katakan, titik. Dan jangan lancang mengatakan maksudnya. Atau menyimpulkan berarti begini, berarti begitu. Jangan. Loh, kalau di atas aras kan berarti duduk. Enggak, siapa yang bilang? Nah, itu kamu sendiri yang bilang. Innama yaftaruna al-kadhiba ala ahli sunnah. Jahmiyah hanya mengada-adakan kedustaan, menuduh para ulama ahli sunnah. Bal yaftaruna 'ala Allahil kadhiba. Bahkan mereka mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Allah menyatakan istawa 'alal 'arsy, mereka menyatakan bukan istawa. Kok bukan istawa? Nyatanya tulisannya istawa. Oh enggak, itu istaula. Dari mana kamu tambah lam? Istaula. Dari mana kamu tambah lam? Dari hadis? Dari ucapan Nabi? Atau dari ayat yang lain? Tidak ada. Berulang-ulang kalimatnya istawa tanpa lam. Kok tiba-tiba dirubah? Berarti yaftaruna 'ala Allahil kadhiba. Bukan hanya berdusta menuduh ahli sunnah, tapi juga berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yuthbit ahli sunnah an-nuzul wal maji wad dhahik. Sebagaimana ahli sunnah juga menetapkan sifat-sifat fi'liyah yang lain. Sifat nuzul, turunnya Allah ke langit dunia. Sifat maji, datangnya Allah Subhanahu wa taala nanti yaumul qiyamah. Sifat dhahik, sifat tertawa. Masa Allah punya sifat tertawa? Kalau ada hadis sahih menyatakan Allah tertawa, jangan kalian berpikir berarti sama dengan makhluk. Tidak akan sama. Tidak seperti kalian, tidak seperti saya, tidak seperti makhluk apapun. Tetapi kalimat dhahik itu kita terima. Aman Nabi, karena Nabi menyatakan ketika riwayat akhir atau orang terakhir masuk surga, yang dia di dalam neraka hanya berkata, ya Rabbi, selamatkan kami, selamatkan aku, hindarkan aku dari neraka, sampai pada kalimat, ya Allah, selamatkan aku dari neraka. Walaupun tidak ke surga, nggak apa-apa, yang penting selamat dari neraka. Setelah ini aku nggak akan minta apapun. Allah berikan. Ternyata setelah dia selamat dari neraka, tapi dia terus lihat neraka. Ya Rabb, aku minta satu lagi. Palingkan aku dari neraka. Aku nggak mau lihat lagi neraka. Setelah ini aku nggak akan minta lagi. Allah palingkan dia dari neraka. Yang ada cuma dua. Kalau bukan neraka, surga. Dipalingkan dari neraka, melihat surga. Ya Allah, aku minta satu lagi. Aku ingin duduk di bawah pohon itu. Masuklah, kata Allah Ta'ala. Ya Rabbi, apakah surga tidak penuh? Kata Allah, bayangkan seluruh kenikmatan yang kamu inginkan. Dia bayangkan. Bagimu semua yang kau bayangkan dengan 10 kali lipatnya. Ya Rabbi, Engkau jangan memperolok-olok aku. Nabi tertawa. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau tertawa? Ini menunjukkan tidak biasa. Kajian pakai tertawa itu tidak biasa. Kaget, ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Ini masalah serius. Kata Nabi SAW, Allah ketika itu juga tertawa. Bagaimana? Apakah diingkari hadis sahih ini? Dan ini riwayatnya dari Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas ketika menyampaikan, beliau tertawa. Ditanya,
oleh tabi'in, kenapa engkau tertawa? Aku melihat Rasulullah SAW tertawa. Dan aku tanya seperti kamu tanya kepada saya, mengapa engkau tertawa? Maka Rasulullah SAW menjawab, Allah ketika itu tertawa. Bagaimana? Tetap barakallahu fikum, kita meyakini tidak sama dengan makhluk. Sebagaimana zatnya tidak sama dengan makhluk, tertawanya juga tidak sama dengan makhluk. Sebagaimana maha mulianya Allah, maha mulianya zat Allah, maka tertawanya juga lebih mulia, maha mulia. Tidak sama dengan ketawamu dan ketawa orang lain yang sekian banyak kelemahan di dalamnya. Dan bahkan ada yang menghinakan atau ada yang merendahkan. Ada yang jadi bahan tertawaan. Tertawanya bikin tertawa orang lain. Karena ya mentertawakan. Artinya jelek. Tetapi karena Allah maha mulia, maha sempurna, maka tentunya tertawanya pun sesuai dengan kesempurnaannya, sesuai dengan kemuliaannya. Nggak ada kerendahan sedikit pun padanya. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dan maha tinggi. Yaqulul Jahmiyah. Berkata Jahmiyah, hadhihi a'radun la taqumu illa bil ajsam. Nahmaduhu Wal ajsamu makhluqatun. wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kata Jahmiyah, ini adalah a'rad. A'rad itu tidak bisa tegak kecuali pada jisim. Sedangkan jisim itu makhluk. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala.